Kita lanjutkan ke soal nomor 12, di mana diketahui kubus ABCD EFGH. Kita gambarkan dulu kubusnya untuk soal nomor 12. Oke. Gambar kubus dulu. A, B, C, D, E, F, G, dan H. Nah, di sini diketahui bahwa panjang rusuknya adalah 8 cm dan yang diminta itu adalah jarak titik M ke AG, ya. Jadi M ke AG, M itu adalah titik tengah EH. Berarti di sini M ke AG. AG adalah nih. Kalau kalian jadi AG itu adalah diagonal ruang. Jadi kita disuruh mencari jarak M ke AG. Jadi itu pertama kalian bisa kayak hubungkan gitu, M-nya ke A, M-nya juga ke G. Nah, kalau ada jarak titik ke ruas garis yang diminta, itu caranya itu kalian bisa gunakan segitiga pembantu yang terbentuk dari huruf-huruf penyusun titik dan garis ini. Nah, ini kan pasti terdiri dari 3 huruf. Jadi ini sambungin aja. Kemudian segitiga yang terbentuk itu jenisnya segitiga apa? Bisa dilihat dari ukuran. Nah, di sini kan ada segitiga AMG gitu. Untuk AG itu kan dia diagonal ruang, makanya dia rusuk akar 3, diagonal ruang kubus, sehingga panjangnya adalah 8 akar 3. Kemudian MG itu berapa? Nah, kalau MG itu kan harus kita cari dulu gitu, untuk nyari MG gitu. Jadi segitiga yang bisa kita gunakan mungkin MHG gitu. Nah, siku-sikunya dia di H, dimana HG 8, MH itu karena M tengah-tengah EH berarti 4 gitu loh. Karena sini siku-siku berarti MG kalau kita cari itu bisa menggunakan segitiga siku-siku MHG. Nih siku-siku di sini dengan ukuran HG-nya 8 karena rusuk, MH itu adalah 4,5 rusuk. Jadi si MG ini itu adalah akar dari 4 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Jadinya akar 16 ditambah 64 akar 80. Akar 80 adalah 4 akar 5. 16 kali 5 soalnya dia. Oke, MG 16 akar 5 berarti kita nyari MA. Kalau kalian cari MA itu kita bisa cari dari segitiga AEM. Ya. Segitiga AEM itu dia siku-siku di E. Nah, siku-sikunya di E. Ya kayak gini bentuk segitiganya. E, M, ini siku-siku, kemudian sini A. Nah, EA itu adalah rusuk, jadi panjangnya 8. EM itu setengah rusuk 4. Nah, Pitagoras itu setara ya dengan MG ya, sama aja dengan 4 kuadrat tambah 8 kuadrat, itu sama aja 4 akar 5. Nah, jadi si AM itu juga 4 akar 5. Jadi segitiga AGM itu menjadi segitiga yang sama kaki. Kalau ditulis dia atau digambarkan bisa kayak gini jadinya. Nah, kayak gini. Nanti ini M, ini A, ini G. Gitu. Dengan ukuran AM itu 4 akar 5, MG itu juga 4 akar 5, serta AG itu diagonal ruang, itu adalah 8 akar 3. Nah, karena yang diminta adalah jarak dari M ke AG, itu berarti membuat ruas garis dari titik M itu biar tegak lurus ke AG. Nah, tegak lurusnya ini apakah membagi 2 sama panjang si AG? Iya, karena ruas garis yang kita cari ini, jaraknya ini diapit 2 sisi yang sama panjang. Jadi
Misalnya kita ingin mencari apa di MT gitu misalnya. Jadi panjang dari MT, nah itu bukan MT-nya ya, AT gitu ya. AT itu sama dengan TG, yaitu 8 akar 3 dibagi 2 atau 4 akar 3. Nah ini 4 akar 3 nih. Jadi untuk nyari ini bisa aja dengan menggunakan segitiga MTG, di mana MT itu adalah akar dari 4 akar 5 kuadrat dikurangi 4 akar 3 kuadrat. 4 akar 5 kuadrat itu tadi 80. Ini kalau dikuadratkan berarti 16 kali 3. 16 kali 3 yaitu 48 ya. 48 berarti ini 2, 32. 32 yaitu 16 kali 2 yaitu 4 akar 2. Nah, jadi jawabannya adalah si D. Nah, enggak naik dikit nih, D. Jadi ini uraiannya, kalau diperkecil dia seperti ini. Nah, nih secara utuh. Jadi nanti dapat hasilnya 4 akar 2. Baru soal yang nomor 12. Oke. Soal nomor 13 kayaknya di sini kurang kalau saya orek-orekkan di sini. Jadi saya bawa dia ke bawah. Oke, di sini ya. Untuk soal yang nomor 13-nya. Pada soal yang nomor 13, nah di sini adalah limas T ABCD dengan rusuk tegas AT dan panjang rusuk persegi alas AB. Nah, berarti alasnya adalah persegi. Karena persegi, nah saya buatin alas dulu. Cara saya gambar limas, saya buat alas dulu, baru ini A, B, C, D. Kemudian saya tarik dari A ke atas. Baru ke bawah ke D, ke C, dan ke B. Nah, ini T. Nah, rusuk tegak. Rusuk tegak itu adalah si TA, TB, TC, dan TD. Berarti di sini rusuk tegaknya 6. Kemudian panjang rusuk persegi alas. Alasnya juga 6. Nah, yang ditanyakan adalah jarak B ke garis DT. B ke DT. Nah, B ke DT. Wah, agak gini ya, ke belakang gitu. Takutnya nggak terlalu kelihatan. Jadi saya puter nih. Nah, pemberian nama pada bangun ruang itu boleh diputer. Jadi A-nya bukan kayak gini. Jadi bayangkan ini bangun ruang gitu di benda nyata tuh, kalian tuh puter gitu sehingga A-nya di sini, ini B-nya di sini, ini C-nya sini, D-nya di sini. Nah, kenapa saya putar? Itu biar lebih kelihatan visualisasinya sekarang. Nah, yang diminta adalah jarak dari M ke A. Ini ya, B ke DT. B, DT. DT kan ini kan. Nah, seperti saya bilang tadi, jarak titik ke garis berarti kalian bisa hubungkan huruf-huruf penyusun titik dan garis itu. 3 huruf itu hubungkan. Nah, setelah kalian hubungkan, nah ini ketemulah suatu segitiga. Nah, TB jelas 6 juga kan. BD karena dia diagonal dari persegi yang di bawah, berarti dia 6 akar 2. Nah, diagonal persegi kan. Nah, berarti kalau sekilas kita lihat, ini adalah dari ukurannya adalah segitiga yang sama kaki. Karena dia segitiga yang sama kaki gitu ya, jadi saya bawa dia keluar dulu, saya berikan dia nih, nah kayak gini, benar-benar sama kaki ya. Ini B, ini T, ini D. Nah, jarak dari B ke TD itu adalah ruas garis tegak lurus yang menghubungkan B, T, D. Nah, kayak gini sini. Nah, apakah dia membagi 2 sama panjang TD ini? Nah, ini kan panjangnya 6. TD-nya juga 6, BD-nya 6 akar 2. Nah, karena ruas garis yang ini yang akan kita cari, si jaraknya ini diapit oleh 2 sisi yang tidak sama. Kenapa nggak sama? BT panjangnya 6, BD panjangnya 6 akar 2.
otomatis depannya itu bukan melalui tengah-tengah dia. Ya, jadi si BO yang ingin kita cari. Nah, saya berikan nama BO di sini ya. Saya berikan nama, kalian boleh aja bisa beri nama P atau S atau apalah, bebas gitu. Nah, jadi O ini tidak tengah-tengah. Lalu gimana? Karena kita bicara segitiganya segitiga yang sama kaki, sebenarnya kalian bisa nyari dengan Pythagoras tinggi segitiga ini dari T itu, dari kakinya itu. Nah, karena dia pasti bagi siku-siku yang sama panjang. Karena BD nama akar 2 sama panjang, berarti bagi setengahnya ini ada 3 akar 2. Ini misalnya TP. Nah, jadi kita cari TP dulu. TP bisa aja dengan menggunakan segitiga TPD ya. Siku-sikunya di P, yaitu akar dari 6 kuadrat dikurangi 3 akar 2 kuadrat. 6 kuadrat 36 dikurangi 18. Hasilnya 16 kurangi 8 masih 18. Jadi ya, tetap 3 akar 2. Berarti TP 3 akar 2. Nah, karena bentuknya seperti ini bisa diselesaikan dengan perbandingan tegak lurus, di mana BO yang akan kita cari dia tegak lurus dengan DT atau TD. Kemudian pasangan tegak lurus yang lain itu adalah si TP dengan si BD. Nah, BO kita cari, berarti dia min DT panjangnya adalah 6. TP tadi kita cari 3 akar 2, dan si BD itu adalah yang di bawah gitu, diagonal dari ini. Persegi di bawah, yaitu 6 akar 2. Jadi si BO sama dengan 3 kali akar 2 kali 6 akar 2 per 6. 6 coret, berarti ini menjadi 3 kali 2. Dari mana dapat 2? Akar 2 kali akar 2 adalah 2. Jadi jawabannya 6. Nih, B. Oke, jadi ini dia jawabannya. Lanjut lagi 2. Yang pertama kita bahas soal nomor 14. Saya taruh di bawahnya. Oke. Nah, nih. Nomor 14 dulu. Nomor 14 yaitu jarak P ke garis BG. Nah, ini udah ada nih gambar kubusnya. Kemudian dari soal, P itu terletak pada ruas EF. Tapi dengan perbandingan EP berbanding PF 1:3. Nah, jadi kan ada nih EF gitu kan. Kemudian P itu diantaranya ini, nah berada di ruas garisnya ini, cuma dengan perbandingan 1:3. EP jarak E ke P 1, P ke F 3. P ke F 3 berarti kurang lebih ke sini kan. Nah, karena PF itu lebih panjang. Nah, kemudian berapa sih ukuran sebenarnya gitu kan? Nggak mungkin di 1 di 3 kan. Kenapa? Karena si EF itu kan totalnya itu sungguhannya itu panjangnya 12, karena ini rusuk 12. Jadi berapa? Caranya itu adalah EP sama dengan perbandingan EP kan 1 per totalnya. Nah, ini seperti di vektor gitu, kali yang sesungguhnya. Jadinya ini adalah 3. Berarti ini panjangnya 3. Kalau sisanya 12 dikurangi 3 itu adalah 9. Kalau kita sederhanakan kan mau 1:3. Jadi di sini P-nya. Dan ini panjangnya 3 di 9. Kemudian yang diminta jarak P ke BG. BG di sini. Oke, jadi hubungkan P ke G, P ke B. Nah, jadi bisa cari si PG dulu. PG ya. Nah, ini kan 9 sih. Si PF kan 9. 9 FG itu 12.
Jadi PG kan bisa dicari kan, dimana menggunakan Pythagoras. PG adalah akar dari 12 kuadrat ditambah 9 kuadrat, yaitu 144 ditambah 81, hasilnya adalah 225, yaitu 15. Begitu pula si PB. Si PB kan bisa menggunakan segitiga ini. Nah, PBF dengan ukuran PF-nya 9, BF-nya 12. Berarti 12 kuadrat 9 kuadrat itu sama aja ya, jadinya nih PB. PB juga 12 kuadrat tambah 9 kuadrat, yaitu 15. Kemudian si BG berapa? BG adalah diagonal sisi, sehingga rusuk akar 2. Rusuknya 12. Di 12 akar 2. Oke, berarti ini segitiga yang sama kaki lagi ya. Nanti saya buatin segitiga yang sama kaki, dimana di sininya adalah P, ini BG. Yang diminta adalah P ke BG. Ya berarti kalau di sini BP-nya BP atau PB 15, ini 15, yang ini 12 akar 2, jelas jaraknya akan membagi 2 sama panjang. Sehingga misalnya ini dicari PO gitu ya. Si PO adalah akar dari 15 kuadrat dikurangi setengah dari 12 akar 2, yaitu 6 akar 2 yang dikuadratkan. Yaitu jadinya 225 dikurangi 72, yaitu akar berapa nih jadinya 3. Habis itu 12 sudah belum ada yang minjem ya, berarti 12 dikurangi 7 isi 5, kemudian 153. Nah, akar 153 ini kira-kira sederhananya itu berapa ya? Nah, berapa sederhananya dia? Yaitu kalau kurang yaitu 9 kali 17. Nanti hasilnya 3 akar 17. 3 akar 17 yaitu E. Terakhir soal nomor 15. Nah, nomor 15 saya langsungin aja di bawahnya ya buatnya. Oke, ini dibatasin dulu. Oke, nomor 15. Yang 15 adalah kubus ABCDEFGH. Oke, ini A, B, C, D, E, F, G, H. Oke, panjang rusuknya 6. Yang diminta adalah jarak antara titik C ke bidang ABGH. ABGH. Ya, bidang ABGH adalah bidang yang ini. Oke. Nah, jarak titik ke bidang ini itu sama aja dengan mencari jarak C ke BG. Nah, kenapa seperti itu? Karena bidang ini kemiringannya itu bisa diwakilkan oleh si BG. Jadi kalau jarak titik ke bidang ya, titik ke bidang, kalau kita mencari jarak ke bidang, jadi bidangnya ini usahakan kita temukan perwakilan garisnya. Nah, kalau umpamanya sudah ketemu perwakilan garis itu nanti kita cari perwakilan titiknya, sama seperti tadi soal-soal sebelumnya gitu, jarak titik ke garis. Ini kan P ke garis BG, ujung-ujungnya kan kita cari ini. Nah, titik yang mewakili di BG gitu, yaitu titik O yang merupakan jarak itu gitu, baru bisa dihitung. Nah, sama kayak ini kalau kalian jeli itu bisa dibawa C nya ke tengah-tengah
di sanalah dia tegak lurus. Kenapa? Coba bayangkan bidang yang di samping CBFG. CBFG itu adalah suatu persegi. Nah, kayak gini dia, CBFG. Nah, tadi bidang ABGH itu diwakilkan oleh garis BG gitu. Jadi diminta adalah jarak C ke BG. Jelas C itu diapit dua sisi yang sama panjang, yaitu 6, ini juga 6 ya. Ya, karena dia adalah rusuk dari persegi gitu. Pasti dia melalui tengah-tengahnya. Karena dia tengah-tengah kan setengah dari CF. Berarti di sini jaraknya itu adalah setengah CF, yaitu setengah 6 akar 2, 3 akar 2.